peraturan daerah yang baru saja diusulkan ini dapat berjalan dengan lancar dan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari dan ke depan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Kiranya dapat kita pertahankan ke depan dan semoga semua ini menjadi sumbangsi baik kita, pemerintah Kota Kendari dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari terhadap kemajuan daerah Kota Kendari dan seluruh masyarakat yang kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pidato penjelasannya. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu penyerahan secara resmi materi Raperda tentang perusahaan umum daerah bertakwa dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laude Muhammad Inarto Sarjana TNI. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Selanjutnya, untuk acara pelaksanaan penyerahan secara resmi materi Raperda tentang perusahaan umum daerah bertakwa kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Pada rapat paripurna kali ini, saya ingin melaporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 telah dikeluarkan keputusan pimpinan DPRD Kota Kendari tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan Wali Kota Kendari tentang penjabaran APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara. Hal tersebut saya sampaikan karena sebagaimana diamanahkan oleh pasal 115 P4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan
Selesai acara penyerahan secara resmi materi Raperda tentang perubahan umum daerah bertakwa, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian, sebelum rapat paripurna siang ini saya skorsing, terlebih dahulu perkenalkan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin sekalian atas perkenannya memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada siang ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada sore ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah bertakwa. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, baik di dalam ruangan ini maupun melalui video telekonferensi, sehingga rapat paripurna pada sore ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 24 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada sore ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari siang tadi saya cabut dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna sore ini adalah sebagai berikut. 1. Skorsing rapat dicabut. 2. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah bertakwa. 3. Rapat diskors. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna pada sore ini. Namun, sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah bertakwa. Di meja pimpinan telah tercatat 7 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya masing-masing adalah sebagai berikut. 1. Saudara Sahabudin SIP dari fraksi Partai Golkar. 2. Yang terhormat Saudari Noviana Esos dari fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. 3. Yang terhormat Saudara
Arwin SCMM dari fraksi Partai Nasdem. 4. Yang terhormat Saudara Dr. Jafar Al-Jufri dari fraksi PKS. 5. Yang terhormat Saudara Isyur Simermantong dari fraksi Partai Gerindra. 6. Yang terhormat Saudara Laode Lawama Esa dari fraksi PDI Perjuangan. 7. Yang terhormat Saudara Wartono Pianus dari fraksi PAN. Untuk itu saya persilakan kepada Saudara Sahabudin SIP untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar. Pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah bertakwa tahun 2020. Yang terhormat Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari, dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual, serta seluruh hadirin insan pers yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, berhubung karena ini masih suasana perayaan Hari Natal dan menyambut Tahun Baru, kami dari fraksi Partai Golkar mengucapkan kepada seluruh umat Kristiani yang ada di Kota Kendari, selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Baik, mengawali pandangan fraksi Partai Golkar sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tak henti-hentinya kita terus bersyukur dan selalu memanjatkan puji serta syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai yang punya kehidupan, dan memohon bimbingan serta perlindungannya agar kita dimampukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadap masyarakat Kota Kendari, serta atas segala limpahan rahmat hidayahnya hingga hari ini kita masih disegarkan, diberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadiri sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari untuk mendengarkan pandangan umum dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Kendari. Tak lupa pula salawat dan salam kehadirat kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberi hidayah petunjuk kepada kita dalam menjalankan tugas dan aktivitas kita kesehari-harian. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, sebagai amanat konstitusi terhadap Raperda pendirian Perumda Bertakwa dalam penjelasan bahwa pendirian Perumda Bertakwa memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah, kemanfaatan umum dalam bidang jasa dan barang, serta usaha jasa dalam pelayanan untuk memperoleh keuntungan atau oriented profit dan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dari amanat konstitusi dijelaskan, fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum ini lebih menekankan pada materi muatan Raperda bahwa dalam pembuatan setiap Raperda
dalam pembuatan setiap perda hendaknya tetap memperhatikan asas kesesuaian antara jenis materi muatan harus sesuai dengan undang-undang pembentukannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD. Raperda Perunda Bertakwa memuat ketentuan dan keterangan penjelasan yang terdiri dari 14 bab dan paragraf serta 79 pasal pelaksananya meliputi kegiatan usaha permodalan organ perunda bertakwa terdiri dari KPM, Dewan Pengawas dan Direksi, sanksi pengawasan, pembinaan dan berakhirnya masa tugas. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, dari ketentuan dan penjelasan isi rancangan perda atas pembentukan perunda bertakwa, kami dari fraksi Partai Golkar memberikan tanggapan untuk mendapatkan penjelasan terhadap konsideran pasal yang mengatur BUMD sebagai berikut. Yang pertama, apakah pendirian perunda bertakwa sebagai induk penggabungan dari beberapa perusahaan daerah yang telah ada selama ini seperti PD Pasar, PDAM, termasuk Belut Harum, sementara jenis kegiatan usaha yang mendapat persetujuan Kemendagri hanya terdapat 8 divisi bidang usaha. Kemudian yang kedua, bentuk lembaga BUMD terdiri dari perusahaan umum daerah dan perseroan perusahaan daerah. Jika kedua jenis usaha dibentuk, apakah sudah menjadi bagian dari PD Pasar dan PDAM? Jika dibentuk, seharusnya ada tambahan pasal yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pendirian perusahaan perseroan daerah. Kemudian yang ketiga, apakah dengan terbentuknya perunda bertakwa dengan 8 divisi usaha melakukan kerjasama operasional dan atau di pihak ketiga kan, sedangkan penjelasan pada pasal 13 huruf C dan D dalam perekrutan Dewan Pengawas adalah seseorang yang memahami manajemen PDAM, dan pasal 30 huruf C dan D pengangkatan direksi adalah seorang yang memahami manajemen PDAM. Apakah penjelasan pasal ini diperuntukkan bagi PDAM? Dari terminologi bahasa hukum, penjelasan pasal jelas dan mudah dimengerti untuk menghindari interpretasi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, Badan Layanan Umum Daerah, dalam hal ini Belut Harum, Mandonga, untuk jenis usaha kredit mikro sampai hari ini belum berfungsi secara optimal dan cenderung mengalami kevakuman dalam kegiatannya. Yang kami ingin pertanyakan terkait persoalan bagaimana dengan nasib para karyawan yang selama ini sudah divakumkan untuk kegiatan Belut Harum. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, mungkin demikian pandangan fraksi dari Partai Golkar terhadap Raperda Perunda Bertakwa yang kami sampaikan dengan beberapa tanggapan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menerima rancangan Perunda Bertakwa untuk selanjutnya dibahas bagaimana tahapan pembahasannya. Dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhoi seluruh tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari, Sahabudin Nesipe, Laude Asar, Hajar Rusyawati Abuana Wasese, Laude Muhammad Dinarto ST, Laude Muhammad Rajab Jinik Esos Hum. Terima kasih.
Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Sahabudin SIP yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Noviana Esos untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Pandangan umum fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia terhadap pidato penjelasan Wali Kota Kendari atas rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang Perusahaan Umum Daerah Bertakwa tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Kendari, yang kami hormati Saudara pimpinan rapat paripurna dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari. Yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Kota Kendari, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak, elektronik maupun media online, serta hadirin undangan yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap pidato penjelasan Wali Kota Kendari atas Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bertakwa tahun 2020. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia untuk menyampaikan tanggapan terhadap pidato penjelasan Wali Kota Kendari atas Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bertakwa tahun 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan memaksimalkan potensi daerah yang harus dikelola dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Untuk itu, kami menyambut baik dengan akan dibentuknya perusahaan umum daerah di Kota Kendari ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan dan menjabarkan implementasi visi misi Kota Kendari. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah tersebut, salah satunya upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan perusahaan umum daerah sebagai pengelola kegiatan usaha dan pengelola aset milik pemerintah daerah Kota Kendari. Pendirian Perumda didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk. Dari hasil studi kelayakan usaha Perumda Bertakwa Kota Kendari, ditetapkan 8 divisi usaha terdiri atas divisi kredit mikro, divisi transportasi, divisi retail, divisi pemanfaatan tambat labu, divisi pariwisata, divisi pengelolaan persampahan dan limbah B3, divisi pengelolaan kawasan industri dan pergudangan, dan divisi pengelolaan perikanan. Namun apabila dalam perjalanan pembahasan Raperda ini dimungkinkan adanya penambahan atau pengurangan jumlah divisi dalam Perumda ini, tidak menutup kemungkinan akan direvisi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda ini. Kami melihat dalam Pasal 10 ayat 2 mengenai kewenangan pengambilan keputusan Wali Kota Kendari selaku pemilik modal pada Perumda dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pejabat perangkat daerah yang dimaksud agar diperjelas dalam Raperda ini agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerjemahannya. Kemudian dalam tata bahasa perlu diteliti kembali dengan baik karena masih ada beberapa hal yang kami menduga adalah
copy paste dari penyusunan raperda lain. Contohnya dalam pasal 13 poin D yang menyebutkan kalimat perusahaan daerah air minum, dan masih ada beberapa bagian lain dalam konsep raperda ini yang perlu diteliti dalam tata kelola bahasa, baik disempurnakan lagi untuk menghindari kerancuan yang akan menyebabkan perdebatan dalam aplikasi di lapangan. Selanjutnya mengenai syarat personil Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perumda. Dalam persyaratan yang disampaikan dalam raperda ini adalah semua personil yang dimaksud tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik. Menurut hemat kami, kemampuan seseorang sangat terukur dengan kompetensi yang dimiliki. Dan semua personil ini akan menjalani tes untuk duduk sebagai personil dalam struktur jabatan dan pegawai perumda ini. Untuk itu, kami menyarankan agar persyaratan yang mencantumkan tidak sedang menjadi pengurus partai politik agar dihapus dan tidak dimasukkan dalam persyaratan sebagai Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perumda Bertakwa Kota Kendari. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Demokrasi Kebangkitan Bangsa terhadap pidato penjelasan Wali Kota Kendari atas raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bertakwa tahun 2020 ini. Kami sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Kendari beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang terjalin selama ini. Insya Allah dapat terus kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari, dan semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala dan ibadah di sisinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Noviana Esos yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Arwin SMM untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Nasdem. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bertakwa Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemda Kota Kendari, serta kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, serta hadirin undangan yang berbahagia yang sudah hadir secara langsung maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam rangka mengikuti rapat penyampaian pandangan umum tentang Raperda Perusahaan Umum Daerah Bertakwa Kota Kendari. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam menyikapi dan memperhatikan Raperda tentang Perusahaan Daerah Bertakwa Kota Kendari, setelah membaca dan menyimak isi dan materi Raperda ini, di mana telah dipaparkan maksud, tujuan, serta kegiatannya dibentuknya badan usaha milik daerah atau BUMD adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat dengan tujuan yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, memperoleh laba dan atau keuntungan, serta yang keempat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Adapun kegiatan usaha Perusda Bertakwa meliputi divisi usaha kredit makro, divisi usaha transportasi, divisi usaha retail, divisi usaha pariwisata, divisi usaha tambat labu, divisi usaha pengelolaan limbah B3, divisi kawasan industri dan pergudangan, dan divisi usaha perikanan. Sedangkan modal perusahaan daerah terdiri yang pertama penyertaan modal daerah, yang kedua pinjaman, hibah, sumber modal lainnya dalam Raperda Perumda Bertakwa dilakukan oleh organ Perumda terdiri dari Kader Pembangunan Manusia atau KPM, Dewan Pengawas, serta direksi. Dari uraian di atas dalam Raperda Perumda Bertakwa, Partai Nasdem berpandangan bahwa Perumda Bertakwa Kota Kendari perlu dibuatkan perda yang akuntabel dan kredibel sebagai wadah pelayanan kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan Perumda ini benar-benar dikelola secara profesional sesuai persyaratan yang tertuang dalam Raperda ini. Partai Nasdem juga
juga menginginkan Perumda bertakwa ini mudah-mudahan jangan dijadikan alat politik dan sumber dana politik. Fraksi Partai Nasdem dalam pembahasan Raperda Perumda ini akan senantiasa mengawal dan memberikan masukan dan saran dalam setiap pasal-pasal yang krusial demi terciptanya perda yang dapat dipertanggungjawabkan. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Nasdem dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kami mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menerima Raperda Perusahaan Umum Daerah Bertakwa Kota Kendari untuk dijadikan materi pembahasan selanjutnya. Salam restorasi, salam perubahan untuk rakyat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Nasdem, Ketua Abdul Razak SP, Sekretaris Andi Siti Rofika Hidayat SPD, Wakil Ketua Fadli Mafadal, anggota saya sendiri. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Arwin MM yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Dr. Jabar Al-Jufri untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang Perusahaan Umum Daerah Bertakwa tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kendari, dalam hal ini kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan juga selamat kepada Bapak Zulkarnain atas terpilihnya menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Tenggara periode 2020-2025. Yang kami hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta seluruh rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, anggota Muspida Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari, pejabat lingkup pemerintahan Kota Kendari yang sempat hadir di tempat ini maupun yang hadir melalui telekonferensi, insan pers, hadirin dan undangan yang sama berbahagia. Mengawali pandangan umum kami pada kesempatan ini, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir dalam sidang paripurna ini. Salawat dan taslim juga tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD dan hadirin yang sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PKS terhadap Raperda Kota Kendari tentang Perusahaan Umum Daerah Bertakwa tahun 2020. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, setelah mencermati pidato penjelasan Wali Kota Kendari terhadap Raperda Kota Kendari tentang Perusahaan Umum Daerah Bertakwa tahun 2020, maka izinkan kami menyampaikan pandangan sebagai berikut. Yang pertama, fraksi PKS mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Kendari yang telah mengajukan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari tahun 2020, mengingat pentingnya Raperda tersebut sebagai acuan bagi badan usaha milik pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari perusahaan umum daerah atau Perumda dan perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Sehingga memang sudah seharusnya semua perusahaan daerah harus diubah menjadi perusahaan umum daerah. Yang kedua, fraksi PKS mengharapkan agar melalui Raperda ini
Ada optimalisasi peran BUMD mulai dari peningkatan sumber daya manusia, kinerja BUMD, dan manajemen pengelolaan yang baik, sehingga fungsi BUMD sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan pendapatan daerah dapat lebih ditingkatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Yang ketiga, fraksi PKS juga mengingatkan agar dalam pendirian perusahaan umum daerah nanti senantiasa memperhatikan aspek kebutuhan daerah, pelayanan umum, kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk meliputi analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar, dan pemasaran, serta analisis kelayakan keuangan sehingga sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang ada, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini, mohon kiranya dapat diperhatikan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari tahun 2020 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan prima kepada rakyat Kota Kendari hingga terwujudnya kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 28 Desember 2020, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPRD Kota Kendari, pembaca Dr. Jabar Al-Jufri. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Dr. Jabar Al-Jufri yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PKS. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudara Insinyur Simarmanto untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Pandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah bertakwa Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Kendari. Yang saya hormati Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual. Yang saya banggakan undangan hadirin dan rekan-rekan insan pers yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan untuk berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat, sehingga dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Kesempatan ini juga kami hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah bertakwa. Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Badan usaha milik daerah didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya,
menyelenggarakan kemanfaatan umum, baik berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik atau good management. Badan usaha milik daerah juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen maupun hasil privatisasi, sehingga dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah kita dapat meningkat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Wali Kota dalam pidatonya tadi, maupun penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman fraksi sebelumnya, bahwa perusahaan umum daerah ini akan mengelola 8 divisi. Namun demikian, fraksi Gerindra barangkali perlu meminta penjelasan bahwa ada minimal 4 divisi yang barangkali sudah diatur di dalam peraturan daerah sebelumnya. Sebagai contoh adalah salah satunya soal kredit mikro, soal pengelolaan pariwisata, soal pengelolaan persampahan, dan soal pengelolaan perikanan. Harapan kami ialah bahwa di dalam pembahasan Raperda ini nantinya agar supaya benar-benar dikaji dan diselaraskan, sehingga tidak tumpang tindih, sehingga peraturan daerah ini betul-betul dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Pada prinsipnya, fraksi Gerindra sangat merespon dan mendukung agar kiranya Raperda ini dapat dibahas bersama-sama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD. Dan yang terpenting juga ialah bahwa bagaimana supaya perda ini nanti tidak tumpang tindih dengan peraturan-peraturan atau perundang-undangan di atasnya. Sehingga benar-benar peraturan daerah yang dihasilkan nanti dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pembangunan daerah dan laju pertumbuhan perekonomian, khususnya di Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, fraksi Gerindra dapat menerima rancangan peraturan tentang perusahaan umum daerah bertakwa untuk dibahas selanjutnya sesuai dengan tingkatan-tingkatan pembahasannya. Sebelum kami mengakhiri pandangan umum ini, atas nama fraksi Gerindra dan juga atas nama pribadi dan keluarga, kami hendak menyampaikan selamat Hari Natal bagi seluruh umat Kristiani yang ada di Kota Kendari dalam rangka merayakan Natal Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021 bagi kita sekalian dan bagi seluruh masyarakat Kota Kendari. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kendari, 28 Desember 2020. Fraksi Gerindra, Simon Mantong, Hussein Mahmud, Laude Ali Akbar, Amiruddin. Terima kasih.
Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Isyur Simamantong yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Laode Lawama SH untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah bertakwa Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota mungkin ikut secara virtual. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPR yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, rekan-rekan OPD yang hadir maupun yang ikut secara virtual, dan mungkin juga yang ikut secara virtual mungkin yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kalau memang sempat mengikuti secara virtual. Yang terhormat saudara rekan-rekan pers, dan hadirin yang sangat berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah juga sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti rapat paripurna tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Kemudian daripada itu, ucapan terima kasih kepada Ketua yang telah memberikan hak politik kami sebagai partai politik fraksi PDI Perjuangan untuk memberikan kesempatan berada di tempat ini guna membacakan pandangan umum fraksi kami. Rapat paripurna yang saya hormati, dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya, baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu badan perusahaan umum daerah yang pada hakikatnya perusahaan umum daerah tersebut mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Umum Usaha Milik Daerah memiliki cerita bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah dicabut dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perusahaan daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, koreksi dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Rapat Dewan yang kami hormati, beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD
antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, efisien, kurang memiliki otoritas pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak pemerintah daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat, dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD didasarkan semakin penting sebagai perintis dan sektor usaha yang belum diminati usaha swasta sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tentunya juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi pemerintah daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun privatisasi. Demikian, sebelum saya akhiri, kami dari fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Kendari yang selalu berimprovisasi, berinspirasi untuk bagaimana mengembangkan Kota Kendari. Dan kami juga, kami minta juga dari pemerintah daerah, sewaktu-waktu juga kami disupport untuk bagaimana DPRD Kota Kendari ini selalu berinspirasi untuk bagaimana kita sama-sama memikirkan Kota Kendari. Tentunya kemajuan Kota Kendari adalah kemajuan kita semua. Bukan kemajuan saya wali kota, tetapi kemajuan 35 anggota DPR, 7 fraksi di DPRD Kota Kendari. Makasih. Billahi wastaghfiru khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Laode Lawama SH yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudara Wartono Pianus untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PAN. Pertama-tama saya mengucapkan mewakili teman-teman umat Kristiani, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota dan teman-teman anggota DPR. Semoga momentum di perayaan Natal ini kita semua diberikan kedamaian dan sukacita. Amin. Pandangan umum fraksi PAN atas rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Kota Bertakwa. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemda Kota Kendari, serta insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri rapat paripurna dengan agenda yang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas Raperda Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Bertakwa. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini perkenankan kami segenap pimpinan dan anggota fraksi PAN mengucapkan terima kasih kepada yang telah diberikan untuk menyampaikan pandangan umum atas Raperda Kota Kendari
tentang perusahaan umum daerah bertakwa. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Wali Kota Kendari yang menyatakan bahwa BUMD merupakan badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, khususnya pembangunan di Kota Kendari, beberapa hal yang menjadi dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain. BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, berposisionalisme, banyaknya tuntutan untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat, sehingga dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Namun tentunya kita sangat berharap agar rancangan peraturan daerah ini dapat membuat aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam rancangan perda perusahaan umum daerah ini, sehingga dapat mengatur antara lain kewenangan kepala daerah pada BUMD, pendirian modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan operasional dan pelaporan tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, pengusaha pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pemeliharaan dan pembubaran BUMD, kepaitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD. Hadirin sidang dewan yang terhormat, namun pada dasarnya fraksi PAN sangat mengapresiasi rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah bertakwa yang telah disusun oleh pemerintah Kota Kendari, karena dalam penyusunan senantiasa memperhatikan dasar pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk, sehingga pada pelaksanaannya kita harapkan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dengan ini fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah bertakwa untuk dibahas lebih lanjut. Demikianlah kata akhir fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Fraksi Amanat Nasional DPRD Kota Kendari. Insinyur Samsudin Rahim, MSI. Irwan Sukma, Saifullah Usman, Anita Jalan Moga, Wartanop Yanis. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Wartono Pianus yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PAN. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah bertakwa, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing.
Namun demikian, sebelum rapat paripurna sore ini saya skorsing, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Sekretariat Kota Kendari, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, dan hadirin sekalian atas perkenannya memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna Dewan sore ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih ada rapat Jawa Wali Kota sebentar malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretariat Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, baik yang hadir langsung pada sore hari ini maupun yang mengikuti via telekonferensi. Hadirin undangan dan insan pers yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda jawaban Wali Kota Kendari atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah bertakwa. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Sekretariat Kota Kendari, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin sekalian atas perkenannya memenuhi undangan kami, baik di dalam ruangan ini maupun melalui video telekonferensi, sehingga rapat paripurna pada sore ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 24 orang dari jumlah 35 orang anggota Dewan, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada sore ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada sore tadi dengan resmi saya cabut kembali untuk dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna pada sore ini adalah sebagai berikut. 1. Skorsing rapat dicabut kembali. 2. Penyampaian jawaban Wali Kota Kendari atas
pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah bertakwa. 3. Rapat diskursi. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna sore ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian jawaban Wali Kota Kendari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Kepada Saudara Wali Kota Kendari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mungkin mengikuti lewat video conference, para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin undangan insan pers yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri kembali rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyerahan rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari tahun 2020. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari, izinkan kami menyampaikan penghargaan pada segenap anggota fraksi yang telah memberikan pandangan, saran, penilaian, serta koreksi yang objektif atas rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari tahun 2020. Dan syukur alhamdulillah, pandangan umum seluruh fraksi terhadap Raperda ini dapat disetujui bersama untuk dibahas lebih lanjut. Terhadap permasalahan dan pertanyaan yang sama diajukan oleh berbagai fraksi akan kami rangkum dalam jawaban yang sama tanpa mengurangi substansi pertanyaan yang telah diajukan oleh fraksi lainnya. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan. Jawaban atas tanggapan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pada dasarnya, menerima usulan pengajuan perusahaan umum daerah Kota Kendari dengan harapan bahwa melalui Raperda Perumda ini ada optimalisasi peran BUMD mulai dari peningkatan sumber daya manusia, kinerja BUMD, dan manajemen pengelolaan yang baik sehingga fungsi BUMD sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, fraksi Partai Golongan Karya. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Golkar, pada hakikatnya sependapat terhadap pendirian Perumda Kota Kendari dengan tujuan penyediaan pelayanan bagi pemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah, kemanfaatan umum dalam bidang barang dan jasa, dalam pelayanan untuk memperoleh laba, keuntungan atau profit oriented sebagai sumber pendapatan asli daerah. Konsideran pasal yang mengatur BUMD sebagai berikut. Yang pertama, pendirian Perumda Kota Kendari sebagai induk penggabungan dari 8 divisi usaha. Hal ini didasarkan dengan analisis kebutuhan daerah Kota Kendari dan hasil dari studi kelayakan usaha Perumda Kota Kendari. Yang kedua, dalam Raperda Perumda tidak termasuk PD Pasar, PDAM, dan Blut Harum. Ketiga, Perumda Kota Kendari didirikan berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah terkait perekrutan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda
dengan 8 divisi usaha berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah. Keempat, terkait dengan karyawan Blut Harum akan dibahas pada pembahasan teknis selanjutnya. Adapun tanggapan dari fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional, pada dasarnya sangat mengapresiasi tentang pendirian perusahaan umum daerah. Pendirian perusahaan umum daerah Kota Kendari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah. Saudara pimpinan, segenap hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan. Adapun pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan pada dasarnya menyambut baik atas pengajuan Ranperda Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari. Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya, baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu badan perusahaan umum daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada bab 3 tentang pendirian BUMD, pasal 4 ayat 1 tentang dasar pendirian BUMD, ayat 2 pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda, ayat 3 BUMD terdiri atas A. Perusahaan umum daerah, B. Perusahaan perseroan daerah. Ayat 4. Kedudukan perusahaan daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku. Fraksi Partai Nasdem. Fraksi Partai Nasdem pada prinsipnya sepakat bahwa pendirian perusahaan umum daerah perlu dibuatkan peraturan daerah sebagai wadah pelayanan pemanfaatan umum untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Berikutnya, fraksi Gerindra. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Gerindra memberikan saran dan masukan bahwa pendirian perusahaan umum daerah perlu diatur dalam peraturan daerah dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Kota Kendari. Selanjutnya, fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia pada dasarnya menyambut baik dengan akan dibentuknya perusahaan umum daerah di Kota Kendari sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan dan menjabarkan implementasi visi misi Kota Kendari dan sebagai upaya untuk meningkatkan serta mengembangkan ekonomi daerah. Adapun pejabat perangkat daerah yang dimaksud dalam Raperda pasal 10 ayat 2 mengenai kewenangan pengambilan keputusan sebagai pemilik modal pada Perumda dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah dimaksud adalah 1. Kepala daerah atau strategic apex. Yang kedua, sekretaris daerah atau middle line. Yang ketiga, dinas-dinas atau kita sebut operating core. Yang keempat, badan fungsi penunjang atau teknostruktur. Yang kelima, staf pendukung atau supporting staff. Selanjutnya, mengenai syarat personil Dewan Pengawas, Direksi, dan Pengawas Perumda berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan atau komisaris dan anggota direksi BUMD, bab 3 pasal 6 poin K, pengurus partai politik atau tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan atau calon anggota legislatif. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari serta hadirin yang kami muliakan. Demikianlah jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan jawaban dan penjelasan singkat ini dapat memberikan gambaran kepada seluruh anggota DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah ini. Namun, tidak tertutup kemungkinan apabila masih ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, kiranya dapat dibahas
dengan instansi teknis yang bersangkutan pada tahap-tahap pembahasan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan jawabannya. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya jawaban Wali Kota Kendari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian, sebelum rapat paripurna pada sore ini saya skorsing, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Sekretariat Kota Kendari, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna Dewan pada sore ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.